Halo, assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Kali ini saya akan menuju ke sebuah tempat, ke sebuah desa yang sangat tua, desa yang sudah ada sejak abad 16 Masehi. Di sana ada kisah menarik yang tentunya tidak bisa dilupakan begitu saja, sebagai bentuk bukti sejarah, cerita rakyat secara tutur tinular yang diceritakan turun temurun dari mulut ke mulut. Saya akan menuju ke sana, ke sebuah desa namanya Desa Masangan, Kecamatan Bunga. Tapi saat ini saya berada di Dukun untuk menceritakan kisah sesuai literasi yang saya baca dari buku-buku sejarah yang dikemas dari komunitas Gresik pecinta sejarah. Oke, sebelum kita meluncur ke sana, kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat, saat ini saya sudah berada di pintu gerbang Masangan untuk menuju makam dari Buyut Arumi Masangan. Kalau ke arah sana arah Bunga, kalau ke arah sana arah Dukun. Lah, di Desa Masangan ini ada kisah menarik tentang kepala desa atau aku seorang wanita yang mampu mengalahkan buto ijo yang meresahkan warga Masangan pada zaman dahulu, pada masa 16 Masehi. Bagaimana bentuk makam dan kisahnya nanti kita kupas secara mendalam sambil menuju ke makam. Sampailah kita di makam Buyut Masangan, Buyut Arumi Masangan. Monggo Pak, kita memasuki area sini sahabat. Sedang dilakukan pembugaran untuk apa ya, untuk membangun makam ini menjadi situs sejarah yang tidak akan bisa dilupakan. Jadi sahabat, disinilah tempat makam dari Mbah Puwu Masangan atau Eyang Buyut Arum Masangan, seorang wanita perkasa yang mampu mengalahkan buto ijo dengan 3 senjatanya. Yang saat itu untuk mengalahkan buto ijo itu harus memiliki 3 pusaka tersebut yang didapat dari topo brotohnya di salah satu pesanggahan atau tempat pertapaan. Entah di mana tempat pertapaan tersebut, nanti kita cari tahu jika memang ada seseorang masyarakat di sini yang tahu tempat keberadaan desa pesanggrahan dari pertapaan Eyang Puwu mendapatkan 3 senjata tersebut untuk mengalahkan dan memenggal kepala dari buto ijo yang sering memangsa masyarakat Masangan untuk menjadi santapan buto ijo. Mari kita ke makam Buyut Masangan untuk melakukan ziarah atau melakukan kirim doa agar arwahnya tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
akan kirim doa riyadhah untuk arwah Mbah Kuwu Masangan. Kita lanjutkan ceritanya. Ketika Mbah Kuwu Masangan melihat masyarakat yang sangat resah, ketakutan, dan Mbah Kuwu Masangan pun juga merasakan resah juga, karena satu persatu masyarakatnya hilang tanpa jejak dimakan oleh buto ijo sebagai santapan buto ijo untuk memenuhi hasrat laparnya buto ijo. Nah, setelah itu Mbah Kuwu Masangan mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk melakukan musyawarah, melakukan strategi bagaimana caranya memancing buto ijo dan mengalahkan buto ijo. Maka di situ salah satu penasihat spiritual dari Mbah Kuwu Masangan menyarankan agar melakukan tapa brata di tempat pertapaannya. Lalu berangkatlah Mbah Kuwu Masangan menuju Pesanggerahan untuk melakukan tapa brata selama 33 hari 33 malam untuk mendapatkan petunjuk bagaimana caranya mengalahkan buto ijo yang sering memangsa warganya. Setelah 33 hari 30 malam, Mbah Kuwu Masangan mendapat isyarah bahwa untuk mengalahkan buto ijo yang sering memakan warganya, Mbah Kuwu harus mendapatkan pusaka. 3 pusaka, yaitu pusaka grogol, pusaka jalarante, dan pusaka pedang, yaitu Joko Mantru. Untuk mendapatkan pusaka tersebut, Mbah Kuwu harus melakukan tapa brata lagi selama 77 hari 77 malam. Maka berangkatlah Mbah Kuwu Masangan untuk melakukan tapa brata mendapatkan 3 pusaka tersebut. Dan bertepatan pada malam Jumat Kliwon pada bulan Suro tahun Saka, Mbah Kuwu Masangan berhasil mendapatkan 3 pusaka tersebut, yaitu pusaka grogol, pusaka jalarante, dan pusaka Joko Mantru atau pedang besar, pedang raksasa, pedang yang bisa bergerak sendiri, yang bisa melayang sendiri. Ketika dia diterbangkan, maka dia akan menebas tujuan yang diperintahkan. Setelah mendapatkan 3 pusaka tersebut, Mbah Kuwu Masangan mengatur strategi bersama anak buahnya, mengatur strategi bagaimana caranya memancing buto ijo agar bisa datang. Dan akhirnya Mbah Kuwu Masangan memerintahkan anak buahnya untuk mencari 2 pemuda dan pemudi yang kulitnya putih, atau bisa dibilang bule, pemuda bule, yaitu kalau zaman sekarang namanya pemuda albino yang kulitnya semuanya putih. Maka didapatkannya 2 pemuda itu. Setelah itu kedua pemuda itu diletakkan di atas grogol. Grogol itu sebuah batu seperti lumbung persembahan. Kemudian kedua pemuda itu diberi wewangian agar untuk menarik aromanya, menarik buto ijo untuk segera mendatangi mereka. Dan pancingan itu akhirnya berhasil, pasangan itu akhirnya berhasil. Ketika buto ijo terbangun dari sarangnya, buto ijo merasa lapar dan mencium bau harum dari aroma pemuda bule tersebut. Kemudian datanglah buto ijo tersebut menuju pusat dari bau harum tersebut. Tak lama kemudian buto ijo itu sampai di situ. Lalu Mbah Kuwu Masangan memerintahkan untuk menebarkan jalarante agar mengurung buto ijo tersebut. Maka anak buahnya pun melakukan
gerak cepat dengan kesaktian mereka masing-masing menebarkan jala rantai. Jala rantai itu terbuat dari besi baja yang sangat kuat, tapi itu pun tidak cukup untuk mengurung buto ijo, karena buto ijo memiliki kesaktian. Dia memiliki ajian kekrek wojo, hingga porak-poranda jala rantai yang ditebarkan anak buah dari mbahku itu robek dan akhirnya bisa keluar. Buto ijo itu akhirnya bisa keluar dan menjerit marah. Saking marahnya dia menjerit, ceritanya sampai terdengar sangat jauh dari wilayah tersebut. Mbahku Masangan pun sangat panik. Dari kepanikannya itu akhirnya dia memiliki satu senjata terakhir. Satu senjata terakhir yaitu pedang Joko Mantru. Maka tangan kanan dari Mbahku Masangan ini diperintahkan untuk melemparkan pedang Joko Mantru tersebut ke arah buto ijo. Akhirnya setelah dilemparkan, pedang itu melayang sedikit demi sedikit menjadi besar, akhirnya memenggal kepala dari buto ijo tersebut. Setelah terpenggal, kepala dari buto ijo tersebut terlempar ke Bengawan Solo, yaitu insya Allah di daerah Sembayat, Bengawan Solo Sembayat. Kemudian tubuhnya terpental, terhuyung-huyung ke arah yang sekarang dinamakan Desa Mojopuro. Dan pedang Joko Mantru menancap di Desa Pereng yang sekarang ini menjadi batu yang dinamakan Batu Pereng, yang sering terkenal di sana Desa Pereng. Ada Pereng Kulon, Pereng Wetan. Di sanalah tertancapnya pedang dari Joko Mantru tersebut. Setelah itu mbahku pun bergembira, rakyatnya pun bergembira, semua bertepuk tangan karena berhasil membunuh dari buto ijo yang selama ini meresahkan. Setelah itu mbahku sama masyarakat mengadakan syukuran selama 7 hari. Nah, dari situlah mbahku ini akhirnya dijuluki dengan Mbah Arum Masangan, Kuwu Arum Masangan. Dan kemudian desa tersebut dinamakan Desa Masangan. Ya, begitulah sahabat, kisah dari Desa Masangan kali ini yang saya ceritakan sesuai literasi dari komunitas sejarah yang berada di Gresik. Di dalam area makam sekitar Mbahku Masangan terdapat beberapa makam. Diperkirakan makam-makam tersebut adalah makam-makam punggawa yang mengawal Mbahku Masangan dalam memerintah Desa Masangan. Pada saat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punggawa. Demikianlah sahabat, kisah penelusuran dari Desa Masangan atau Desa Tegal Pandean yang kini menjadi Desa Masangan. Dan setiap daerah di Indonesia ini tak lepas dari yang namanya cerita rakyat ataupun sejarah. Dan kita sebagai anak cucu jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah itu penting untuk mengetahui asal usul dari mana kita datang dan kemana harus kita kembali. Terkhusus sejarah desa jangan sampai dilupakan, karena sejarah desa adalah cikal bakal terbentuknya sebuah desa yang ini kita zaman sekarang hanya bisa menikmati kedamaiannya, menikmati hasil jeripaya nenek moyang kita zaman dahulu. Jadi sampai di sini penelusuran saya di Desa Masangan. Mungkin lain waktu saya akan menyelusuri cerita-cerita rakyat lainnya. Mungkin ada teman-teman yang punya cerita rakyat di desa kalian, silakan
komen di bawah channel video ini. Insya Allah kami akan telusuri sesuai literasi dan cerita rakyat turun-temurun yang diceritakan